Selamat berjumpa kembali dalam pokok pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya pada cermin. Maka mari kita ikuti pembelajaran video ini dengan baik. Sifat pemantulan cahaya sudah Anda pelajari di pembelajaran SMP, yaitu sifat pemantulan ini berlaku pada permukaan cermin. Pemantulan cahaya sering kita lihat dalam kejadian sehari-hari, seperti ketika Anda bercermin atau melihat bayangan pada suatu permukaan cermin tersebut. Hukum pemantulan itu dinyatakan sebagai pernyataan berikut ini oleh Snellius, bahwa sinar datang yang mengenai atau mengarah pada suatu permukaan bidang pantul, besar sudut sinar datangnya dinyatakan terhadap garis normal, yang mana sinar datang tersebut akan dipantulkan dengan besar sudut yang dibentuk antara sudut sinar datang dan sudut sinar pantul memiliki nilai yang sama. Sudut ini diukur dari garis normal terhadap sinar datang dan garis normal terhadap sinar pantul. Pernyataan inilah yang dikenal dengan nama hukum Snellius. Berikutnya, untuk latihan soal, maka kita akan menerapkan tentang hukum Snellius tersebut. Bagaimana jika diketahui sinar datang pada suatu permukaan bidang berikut ini? Pada gambar ini diketahui sinar datang membentuk sudut 30 derajat terhadap cermin. Maka untuk menentukan besar sudut sinar datang, kita harus memerlukan garis normal. Maka dengan sinar-sinar ini kita bisa membuat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap cermin, sehingga besar sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sinar datang adalah bernilai 60 derajat. Karena garis normal terhadap bidang cermin sudutnya adalah 90 derajat. Oleh sebab itu, sudut sinar datang I dan sudut sinar pantul R nilainya adalah 60 derajat. Untuk soal berikutnya, bagaimana kita menentukan besar sudut sinar datang dan sinar pantul untuk peristiwa berikut ini? Dalam soal ini diketahui sudut yang diapit antara sudut sinar datang dan sinar pantul adalah 100 derajat. Dengan demikian, besar sudut datang merupakan sudut yang dibentuk antara garis normal dengan sudut sinar datang. Oleh sebab itu, karena sudut ini nilainya sama, maka sudut apit kita bagi menjadi dua bagian, masing-masing 50 derajat. Dengan demikian pula, jika diketahui sudut sinar pantulnya 50 derajat, maka kita pun bisa menentukan besar sudut sinar alfa. Nilainya sama dengan 40 derajat. Karena sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap sinar pantul akan mendapatkan sudut masing-masing 50 derajat, dan garis normal dengan permukaan bidang cermin adalah 90 derajat. Oleh sebab itu, nilai alfa 40 derajat dan nilai sudut sinar pantulnya adalah 50 derajat. Berikutnya, untuk pemantulan pada dua cermin yang masing-masing mengapit sudut 100 derajat. Maka dengan besar sudut sinar datang sebagai gambar ini, maka akan terjadi pemantulan seperti pada diagram. Oleh sebab itu, untuk menentukan masing-masing berapakah sudut sinar datang pada cermin pertama dan berapakah sudut sinar pantul untuk cermin yang kedua, kita perlu menggunakan ketentuan hukum Snellius dan juga menggunakan aturan sudut dalam suatu segitiga, yaitu
Untuk aturan Snellius kita dapatkan sudut sinar datangnya 60 derajat. Dengan mendapatkan nilai 60 derajat pada bagian sebelah sudut sinar datang, maka sudut sinar pantul ini pun juga 60 derajat. Oleh sebab itu, sudut yang ada di dalam segitiga ini nilainya adalah 20 derajat. Nilainya sama dengan yang di sini. Sehingga ini 20 derajat, sudut sinar datangnya 70 derajat, ini pun juga 70 derajat, sedangkan pada bagian dalam segitiga sudutnya 20 derajat. Karena secara keseluruhan segitiga itu memiliki sudut 180 derajat, maka pada ujung segitiga yang atas besar sudutnya adalah 60 derajat. Garis normal pada cermin B membentuk sudut 90 derajat. Oleh sebab itu, sudut sinar pantul pada cermin kedua ini atau cermin B nilainya adalah 60 derajat terhadap nilai 90 derajat, berarti di sini nilainya 30 derajat dan pada sudut sinar pantul juga 30 derajat. Bagian pada satu cermin itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada bagian depan dan pada bagian belakang. Kesepakatan tentang tanda, nilai-nilai yang ada di depan cermin itu selalu bernilai positif, sedangkan nilai-nilai yang ada di belakang cermin itu bertanda negatif. Jadi nanti kesepakatan tanda ini harus menjadi bagian yang Anda pahami, bahwa yang ada di depan cermin itu selalu memiliki nilai positif, sedangkan yang di belakang cermin selalu memiliki nilai negatif. Pemantulan pada cermin itu dibedakan menjadi dua, pemantulan untuk cermin datar dan untuk pemantulan pada cermin lengkung. Sedangkan cermin lengkung sendiri nanti akan dibedakan lengkung yang berbentuk cekung dan lengkung yang berbentuk cembung. Secara umum, prinsip pemantulan tetap menggunakan hukum Snellius. Nah, ini contoh-contoh bentuk cermin. Ini ada permukaan cermin cekung. Nah, ini permukaan cermin datar yang biasa ada di rumah Anda. Kemudian ini permukaan cermin cembung, biasanya dipasang-pasang di pertigaan atau di perempatan jalan. Itu di gang-gang perumahan biasanya disertakan juga. Ini adalah permukaan cembung. Sekarang kita akan belajar bagaimana pembentukan bayangan untuk cermin datar. Cermin datar yang sering kita lihat itu dapat kita gunakan untuk mendapatkan suatu bentuk bayangan. Jadi ini adalah benda, sedangkan yang ada di belakang cermin, seolah-olah di belakang cermin ini adalah bayangan. Nah, ini benda, yang di sana adalah bayangan. Maka sifat bayangan pada cermin datar itu adalah memiliki ukuran yang sama, memiliki sifat bayangan yang tegak. Artinya tegak itu posisi bagian atas itu sama dengan yang ada pada bayangan itu, dan bersifat maya karena posisinya ada di belakang cermin. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin datar, kita memerlukan minimal 2 buah sinar datang. Jadi misalnya kita akan menggambarkan titik A pada cermin. Ini adalah cermin datar, ini bagian depan, berarti benda itu diletakkan di bagian depan. Ini adalah garis normal yang kita buat terhadap titik A itu. Jadi kita buat garis normalnya, maka nanti kita akan mendapatkan pembentukan bayangannya menggunakan 2 buah sinar datang ini yang akan dipantulkan, ya, sehingga akan didapatkan pembentukan bayangan oleh cermin datar. Jadi ini adalah sinar datang yang pertama, ini sinar datang yang kedua, kemudian dia dipantulkan, yang mana pemantulan ini selalu memerlukan hukum Snellius. Besar sudut sinar datang dan sinar pantul nilainya adalah sama. Jadi ini kalau kita bagi dua, mendapatkan sinar datang dan sinar pantul. Perpanjangan dari sinar pantul itulah yang akan menghasilkan bayangan. Jadi bayangan itu didapatkan dari
perpotongan sinar pantul. Boleh perpanjangannya atau nanti bisa juga dihasilkan oleh sinar pantul yang asli, itu juga bisa berpotongan. Contohnya kalau sekarang ada cermin, kita miringkan, ada benda titik A. Bagaimana kita menggambarkannya? Pertama, tentukan dulu dari dua sinar ini kita gambarkan garis normalnya dulu. Kita gambarkan garis normal. Setelah garis normalnya kita dapatkan, langkah selanjutnya kita gambarkan sinar pantul untuk masing-masing sinar. Ini sinar pantul untuk sinar yang pertama, ya. Kemudian kita perpanjang sinar pantulnya itu. Dan kemudian untuk gambar yang kedua kita buatkan juga sinar pantulnya, kita perpanjang juga. Maka nanti perpanjangan sinar pantul ini akan berpotongan, dan perpotongan itulah yang membentuk bayangan dari titik tersebut. Jadi teknik menggambarkannya harus seperti ini permulaannya. Pak Didi ulangi lagi. Setelah kita dapatkan sinar datang, gambarkan garis normal untuk dua sinar itu. Kemudian gambarkan sinar pantul dengan besar sudut yang sama. Kemudian ini diperpanjang ke belakang cermin. Demikian juga untuk sinar yang kedua, buat sinar pantul, kemudian ini diperpanjang ke belakang cermin, maka akan berpotongan dan menghasilkan bayangan posisinya ada di belakang cermin. Bagaimana sekarang tentang proses melihat? Mata kita itu dapat melihat benda itu kalau ada cahaya yang masuk ke indera penglihatan kita. Jadi kalau ke mata kita itu tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata, maka kita tidak dapat melihat benda. Jadi syarat melihat benda adalah ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, cahaya itu bisa berasal dari benda, cahaya yang masuk itu, atau bisa juga cahaya yang masuk itu berasal dari pantulan dari suatu cermin. Jadi misalnya ada vas bunga seperti ini, maka kalau kita mendapatkan sinarnya langsung dari vas bunga, itu berarti kita sedang melihat benda. Tetapi kalau sinar yang masuk itu adalah berasal dari sinar pantul, maka apa yang kita lihat itu adalah sedang melihat bayangan. Jadi kalau yang di sini sinar yang masuk ke mata adalah hasil pemantulan dari cermin, sedangkan untuk benda di sini sinar yang masuk adalah dari pemantulan benda kepada mata. Jadi kalau pemantulan benda ke mata ada melihat benda, tapi kalau sinar pemantulan dari satu cermin kita sedang melihat bayangan. Jadi perbedaannya di situ, kapan kita melihat suatu benda dan kapan kita melihat suatu bayangan. Contohnya adalah ketika kita akan menentukan ukuran suatu cermin untuk melihat seluruh tinggi tubuh kita. Jadi misalkan di sini ada seorang murid dengan tinggi 160 cm bercermin pada cermin datar. Nah, berapa ukuran cermin yang dia perlukan minimal untuk melihat seluruh badannya? Tentunya kalau menggunakan cermin yang tingginya sama dengan seluruh tinggi badannya, dia pun akan melihat seluruh anggota tubuhnya. Tetapi apakah itu ukuran minimalnya? Maka kita bisa menghitungnya menggunakan metode berikut. Bayangan yang dihasilkan ini adalah berasal dari cara dia melihat bagian ujung dari mahkota dan juga melihat ujung kakinya. Oleh sebab itu maka pada saat dia itu melihat ujung mahkotanya, maka pemantulannya terjadi seperti ini. Dari ujung mahkota ke cermin memantul ke mata. Sedangkan pada saat dia itu melihat ujung kakinya, model pemantulannya adalah dari ujung kaki kemudian dipantulkan ke mata. Oleh sebab itu sebenarnya ukuran cermin yang dia butuhkan itu hanya yang warna kuning ini saja. Sehingga kalau misalnya ini cerminnya ini kita potong bagian bawah dan atas kita potong, anak ini masih dapat melihat seluruh anggota tubuhnya. Sehingga ukuran cermin yang diperlukan oleh anak ini, seluruh badannya itu diperlukan nilai separuh dari tinggi badan murid tersebut. Dan diletakkan pada posisi separuh tinggi mata terhadap lantai atau terhadap kakinya. Jadi melempatkannya pun juga ada ketentuannya. Berikutnya untuk trik tentang pembentukan bayangan oleh beberapa cermin.
Di sini ada cermin datar yang kita buatkan mengapit sudut, maka pada saat ada sebuah benda kita letakkan di depan cermin datar itu, ternyata di sini terbentuk dua bayangan oleh masing-masing cermin itu. Nah, bagaimana peristiwanya ini dapat terjadi? Kita lihat simulasinya berikut ini. Nah, inilah pembentukan bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin saat sudutnya 90 derajat. Maka pada saat 90 derajat, mata itu bisa mengamati terbentuk tiga bayangan pada cermin yang membentuk sudut 90 derajat. Kalau kemudian sudutnya itu kita ubah nilainya menjadi lebih besar dari 90 derajat, maka jumlah bayangan yang dapat diamati oleh mata akan menjadi sebagai berikut. Saat sudutnya sudah melebihi 90, maka mata tinggal dapat melihat dua buah bayangan pada cermin pertama dan cermin kedua. Akan tetapi jika sudutnya ini kemudian kita perkecil kembali, misalnya menjadi 60 derajat, maka mata dapat melihat jumlah bayangan pada cermin itu sebanyak 5 buah bayangan. Oleh sebab itu, jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin yang mengapit sudut tertentu, itu jumlah bayangannya ditentukan oleh berapa besar sudut yang dibentuknya. Semakin kecil sudut yang dibentuk, jumlah bayangan yang dihasilkan akan semakin banyak. Oleh sebab itu, untuk gambar yang ada di sini, jumlah bayangan yang dibentuk mendapatkan dua nilai bayangan, karena sudutnya di sini kalau Anda lihat memang lebih dari 90 derajat. Sebagai contoh soalnya adalah bagaimana jika sudutnya 90 derajat. Tentukan banyak bayangan yang dapat diamati. Ini tadi sudah kita simulasikan pada animasi, sehingga Anda sudah dapat menghitung berapa nilainya. Sehingga jumlah bayangan yang dihasilkan adalah menggunakan bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu bahwa nilai N-nya sama dengan 360 derajat dibagi dengan jumlah sudutnya adalah 90 derajat, kemudian kita kurangi dengan 1, maka kita akan mendapatkan 3 buah bayangan yang dihasilkan oleh cermin yang bentuk sudut 90 derajat. Jadi inilah bentuk persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah bayangan. Pemantulan pada cermin lengkung dibedakan menjadi dua, yaitu lengkung yang berbentuk cekung dan lengkung yang berbentuk cembung. Ini salah satu, ya, bagaimana ketika cermin cekung itu dapat menghasilkan bentuk bayangan yang seperti ini. Jadi bayangannya menjadi lebih besar dari ukuran tangannya. Sedangkan kalau pada cermin cembung, dalam konteks ini kita bisa melihat gedung-gedung yang besar semuanya bisa masuk ke dalam cermin ini, berarti dengan kata lain, sifatnya bayangan yang dihasilkan pada gambar ini adalah diperkecil. Kalau yang ini sifatnya adalah diperbesar untuk situasi gambar tersebut. Komponen cermin, baik pada cermin cekung maupun cermin cembung, itu memiliki 3 buah titik. Ada titik O, kemudian ada titik F, dan ada titik P. Ada bagian depan cermin dan ada bagian belakang cermin. Ini adalah untuk cermin cekung. Berikutnya pada cermin cembung, maka bagian depannya itu permukaan yang cembung. Sehingga titik O, titik F, dan titik P berada di belakang cermin. Maka nanti ini akan bertanda negatif, sedangkan untuk O, F, dan P yang ada di cermin cekung akan bertanda positif karena posisinya ada di depan cermin. P titik pusat kelengkungan cermin. Jadi disinilah tempat jarum ketika kita membuat suatu lingkaran untuk cermin itu. Jadi jarumnya menempel atau menancap di titik P, kemudian pensil atau pulpennya membentuk permukaan lengkung. Baik untuk lengkung cekung maupun untuk lengkung cembung. Titik P adalah letak jarum busur atau jangka menancap. Kemudian F ada titik fokus yang nilainya adalah F kecil sebagai jarak fokus, jadi ada perbedaan. F ada titik fokus, kalau F kecil ada jarak fokus. Jarak fokus nilainya separuh dari nilai dari jari-jari cermin. Untuk pemberian nama ruang, dari O ke F itu adalah ruang 1,
R ke P adalah ruang 2, setelah P adalah ruang 3, dan yang di bagian belakang adalah ruang keempat di belakang cermin. Demikian juga kalau pada cermin cembung, yang ada di bagian depan ini menjadi ruang 4, jadi perkebalikannya, yang di belakang ini ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang dulu juga sudah dibicarakan di tingkat SMP, maka ada sinar yang pertama, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, warna kuning, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan kembali. Sehingga secara rangkuman kita dapatkan inilah 3 sinar pada cermin cekung. Seluruh sinar ini pemantulannya terjadi di depan cermin. Jadi seluruh sinarnya ada di depan cermin semua, karena sifatnya pemantulan. Untuk cermin cembung, 3 sinar itu adalah sebagai berikut. Sinar yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar yang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar yang menuju ke titik P akan langsung dipantulkan kembali. Seluruh sinar-sinar ini ada di depan cermin cembung dengan karakter 3 sifat sinar tersebut. Dengan menggunakan 3 sinar itu, maka nanti kita bisa mengetahui bagaimana sifat cahaya pada setiap cermin itu. Bahwa pada cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya, sedangkan pada cermin cembung mempunyai sifat menyebarkan cahaya. Ini kita kumpulkan cahayanya menjadi semakin terang, ini kita sebarkan cahayanya. Itu sifat cermin cembung. Ini adalah sifat cermin cekung. Berdasarkan sifat cahaya pada cermin ini, maka para murid nanti dapat menggambarkan pembentukan bayangan untuk masing-masing cermin menggunakan 3 sinar istimewa yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan, Anda hanya memerlukan 2 sinar saja dari 3 sinar istimewa tersebut. Contohnya ketika kita menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung untuk benda yang berada di ruang 1. Maka kita gunakan sinar sejajar sumbu utama, dan sinar yang lain adalah sinar yang melalui titik P. Sinar pantul yang dihasilkan 2 sinar istimewa ini tidak akan pernah berpotongan di depan cermin, tapi mereka akan berpotongan di belakang cermin. Maka akan terbentuk bayangan di belakang cermin. Sifat bayangan yang ada di belakang cermin adalah bersifat maya dan bersifat tegak. Ukurannya bayangan dengan benda, nilai bayangan lebih tinggi dibandingkan nilai benda sehingga bersifat diperbesar. Jadi sifatnya adalah, jika sifatnya adalah maya, pasti dia bersifat tegak. Jadi maya dan sifat tegak itu pasangannya. Ini pembentukan bayangan untuk benda di ruang 2. Jadi menggunakan 2 sinar juga, yaitu sinar sejajar sumbu utama dan sinar yang melewati titik P. Maka sinar pantulnya akan terjadi perpotongan, terbentuk sifat bayangan yang terbalik dan berada di depan cermin. Karena di depan cermin maka dia bersifat nyata. Sifat nyata itu selalu dimiliki sifat benda terbalik, sifat bayangan terbalik. Kalau dia dari ukuran bayangan dan ukuran benda memiliki sifat diperbesar. Cermin cekung ini juga membentuk bayangan juga. Tetap menggunakan 2 sinar, sehingga nanti kita dapatkan
Di sini tempat perpotongan antara sinar pantul yang warna merah sekaligus sinar pantul yang berwarna hijau, maka berpotongan membentuk bayangan. Karena berada di depan cermin bayangan dan benda ini, maka ini dikatakan sifatnya nyata dan nyata berpasangan dengan terbalik. Untuk melihat ukurannya diperbesar diperkecil, tinggal Anda bandingkan bagaimana ukuran benda dan ukuran bayangannya. Berikutnya pembentukan bayangan untuk masih pada cermin cekung. Jadi ini memang perlu banyak latihan bagaimana Anda menggambarkan pembentukan bayangan untuk cermin cekung untuk kondisi berbagai macam keadaan letak benda terhadap permukaan cermin cekung. Jadi yang menggambarkan cermin cekungnya harus diingat adalah titik P ini letak kita menancapkan jarum jangka, kemudian kita tinggal membuat lengkungan potongan dari suatu lingkaran, maka kita sudah mendapatkan permukaan cermin cekung. Jarak antara O ke F ini adalah separuh dari jari-jarinya. Itu yang harus selalu diperhatikan. Dan ini masih juga untuk beberapa, jadi cukup banyak posisi benda-benda itu, maka memang harus berlatih tentang menggambarkan pembentukan bayangan, sekaligus nanti Anda juga bisa menentukan bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan pada pembentukan bayangan pada cermin itu. Dan ini adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung. Jadi ini permukaan cermin cembungnya, maka ini bagian depan sebagai letak benda, dan ini bagian belakang. Maka titik F dan titik P itu berada di belakang cermin. Oleh sebab itu cermin cembung dikenal sebagai cermin negatif karena jarak fokusnya berada di belakang cermin. Pembentukan bayangannya sebagai berikut ini. Pembentukan bayangannya, maka dihasilkan bayangan yang posisinya ada di belakang cermin, maka sifatnya maya dan bersifat bayangan tegak. Ukuran bayangan lebih kecil dari ukuran benda, maka dikatakan sifat bayangannya diperkecil, maka ini sifat bayangan pada cermin cembung itu. Simulasi ini juga Anda dapat lihat di website, nanti linknya disertakan di dalam deskripsi video di bawah ini. Nah, inilah untuk simulasi kita menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita bisa mengubah jarak fokusnya dengan menggeser-geser di sini. Ya, semakin landai permukaannya, maka jarak fokusnya semakin besar. Dan kalau semakin cekung itu artinya jarak fokusnya semakin kecil. Ini semakin kecil jarak fokusnya, karena lingkaran jari-jarinya juga semakin kecil. Nah, untuk menggambarkannya, misalnya kita akan menggambarkan, tinggal kita gunakan sinar-sinar yang ada di sini. Ya, sinar-sinar di sini ini adalah sinar-sinar yang akan membentuk bayangan yang dihasilkan oleh cermin itu. Bayangannya dengan cara ngeklik yang warna kuning. Nah, ini bayangan yang akan dihasilkan, kita tampilkan nanti setelah terjadinya perpotongan antara sinar datang, sinar bias dari masing-masing bayangan itu. Tentunya seperti itu. Ini di sini bayangannya ya, terbentuk di sini. Ini kalau digeserkan tempatnya, majukan seperti ini, maka kita dapatkan nanti hasil dari bayangannya. Tinggal Anda geser-geser saja untuk mendapatkan bayangan dari benda-benda yang kita letakkan. Ini bayangannya akan terbentuk sangat jauh nanti posisinya, jadi mungkin bisa didekatkan. Nah, seperti ini. Nah, ini bayangannya terbentuk di sini. Prinsipnya nanti Anda bisa menggambar, dan ini Anda menggambarkannya harus posisi bendanya jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti bayangan yang dihasilkan akan rusak, karena ini terkait dengan sinar-sinar paraksial, yaitu sinar-sinar yang kita gunakan ada sinar-sinar yang sangat dekat dengan sumbu utama. Jadi kalau bendanya terlalu tinggi, maka tingkat kesalahannya akan semakin besar. Ini tingkat kesalahannya dinyatakan di sini. Warna hijau tingkat kesalahannya 0, warna merahnya, sinar warna merah itu adalah yang ini ya. Warna merahnya.
Yang ada 3 itu kesalahannya, sehingga kalau ini kita naikkan nanti tingkat kesalahan masing-masing sinar akan semakin besar. Nah ini, sehingga tingkat kesalahan posisi gambar juga akan semakin besar. Ini untuk cermin cekung, sedangkan berikutnya adalah gambar untuk cermin cembung untuk yang lainnya. Prinsip cara kerjanya sama ya, Anda tinggal gunakan untuk mengatur jarak dan mengatur ketinggian benda. Ingat, ketinggian benda jangan terlalu tinggi karena terkait dengan tingkat kesalahan untuk sinar-sinar yang Anda pilih. Dengan mengetahui tabel ruang, sebenarnya kita dapat dengan mudah menyatakan sifat dari suatu bayangan. Karena tabel ruang ini yang sudah Anda ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu ruang bayangan atau ruang benda, kalau kita jumlahkan harus mendapatkan nilai 5. Contoh, pada cermin cekung, kalau kita mendapatkan benda di antara titik P dan F, ini artinya benda ada di ruang 2. Kalau benda itu di ruang 2, berarti bayangan harus sama dengan ruang 3. Ruang 3 itu posisinya ada di depan cermin, sehingga ruang bendanya 2, dampaknya ruang bayangan 3. Ruang 3 itu masih ada di depan cermin. Di depan cermin itu sifat bayangannya adalah nyata dan terbalik. Itu sifat bayangan di depan cermin. Dan diperbesar, kenapa? Karena ruang benda itu 2, ruang bayangan 3, maka nilai angkanya semakin besar, maka sifatnya diperbesar. Maka itulah gunanya Anda mengenal ruang-ruang dari suatu cermin supaya Anda dengan mudah dapat menentukan sifat bayangan itu. Ingat, sifat bayangan nyata itu pasti bersama dengan terbalik, kalau maya pasti bersama dengan tegak. Sedangkan diperbesar dan diperkecil tergantung dari relasi antara ruang benda menuju ke ruang bayangan. Apakah nilainya semakin besar ataukah nilainya semakin kecil. Persamaan pada cermin yang sudah Anda pelajari tingkat SMP, ada 3 persamaan ini. Persamaan 1/F ditambah 1/S tambah 1/S aksen. Atau menggunakan yang kedua, ini hanya kebalikan dari 1/F, bahwa 1/F itu adalah 2/R karena nilai jarak fokus adalah jari-jari dibagi 2. Dan nilai M adalah min S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Dengan ketentuan S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, S jarak benda, H tinggi benda. Tanda-tanda untuk setiap angka ditentukan dengan keadaan jika berada di depan cermin selalu bertanda positif. Maka sketsa cermin diperlukan supaya Anda dapat menghitung dengan mudah. Sketsanya saja supaya tahu ini bendanya ada di ruang berapa dan seterusnya. H bertanda positif jika arahnya ke atas. Ya, demikian juga kalau arahnya ke bawah bertanda negatif. Atau kalau saling berkebalikan antara H dan H aksen juga akan bertanda negatif. Sebagai contoh soalnya adalah jika seperti berikut. Maka ini kalau kita selesaikan, jarak fokus cermin adalah separuh dari jari-jari, berarti R/2, yaitu 8 dibagi 2 mendapatkan 4. Jarak bayangan kita diminta menghitung S aksen. S aksennya berapa? Dengan F-nya diketahui 4 dan S-nya diketahui 6. Maka kita dapat menghitung S aksennya adalah 12 cm. Perbesarannya kita gunakan rumus M tadi. Karena data S aksen dan S sudah diketahui, maka perbesarannya adalah negatif 2. Negatif 2. Karena angkanya di sini mengandung tanda dan angka, maka tanda ini punya makna tersendiri dan angka juga punya makna tersendiri. Tinggi bayangan kita gunakan persamaan dari M tadi. Ya, maka di sini nanti kita juga dapatkan ada nilai tanda dan nilai angka. Maka tanda dan angka ini memiliki makna sendiri, bukan satu kesatuan. Jadi tanda itu dibaca dengan makna tertentu, angka juga dibaca dengan angka tertentu. Untuk apa? Untuk menentukan sifat bayangan. Sehingga sifat bayangannya dapat kita lihat dari angka ini. Tanda negatif untuk M itu artinya bersifat maya. Sifatnya maya, tanda negatif. Angka 2 itu artinya diperbesar. Oh, sebentar, pada dikoreksi. Ya, tanda negatif itu artinya terbalik. Ya, ini terbalik. Angka 2 itu artinya diperbesar, sehingga nilai M yang bertanda negatif 2 ini artinya terbalik dan diperbesar. Terbalik dan diperbesar.
Karena terbalik dan diperbesar, terbalik itu berpasangan dengan nyata. Berarti sifat lengkapnya adalah terbalik, diperbesar, dan bersifat nyata. Jadi tanda negatif untuk nilai M itu memiliki makna terbalik. Sehingga ini sifatnya terbalik, tanda negatif, angka 2 itu diperbesar. Berarti terbalik dan diperbesar. Ya. Contoh berikutnya adalah jika ada sebuah benda punya tinggi 8 cm diletakkan pada cermin cekung. Cermin cekung ada cermin positif, berarti F-nya bertanda positif. Dengan menggunakan sifat perbesaran, karena di sini diminta perbesaran bayangan, maka H aksen adalah 16 mm bertanda positif. Kenapa? Karena bersifat maya. Maya itu bersifat tegak, sehingga dia bertanda positif untuk nilai M-nya. Tapi jika dia nyata, bersifat terbalik. Karena terbalik maka tinggi bayangan bertanda negatif. Oleh sebab itu tanda tentang sifat bayangan harus sungguh-sungguh dipahami. Ya. Sehingga ini H aksen bertanda plus karena dia bersifat maya dan tegak. Mendapatkan nilai S aksennya min 2S. Persamaan ini kemudian substitusikan ke persamaan yang warna kuning, yaitu dengan mengganti S aksen dengan min 2S. Dan seterusnya, maka kita dapatkan letak benda terhadap cermin adalah 2 cm. Berikutnya tentang bagaimana kalau sifatnya adalah terbalik dan tinggi bayangan 8 cm. Sifat terbalik berarti menunjukkan nilai 8 mm adalah bertanda negatif karena ini sifatnya terbalik. Berarti tinggi bayangan ini bertanda negatif. Oleh sebab itu H aksennya adalah min 8. Tinggi bendanya adalah 8. Ya, tinggi bendanya 8 mm, sehingga kita dapatkan hubungan di sini sama seperti soal sebelumnya, mendapatkan S-nya adalah 8 cm terhadap posisi cermin. Di sini ini perubahan ada tingginya ya, tinggi 8 mm. Jadi tingginya 8 mm mendapatkan tinggi bayangan 8 meter, sifatnya terbalik, maka terbalik ini bertanda negatif untuk tinggi bayangan. Jadi min 8 itu adalah tinggi bayangan. Baik, demikian untuk video pembelajaran pada sifat pemantulan cahaya pada cermin. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang pembiasan pada lensa. Selamat mempelajari bahan ajar pemantulan pada cermin ini.